Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya atas nama Diananda dan teman saya Ramadan. Kami di sini akan mendemokrasikan cara menghitung dan membayar zakat. Nah, yang kita ketahui itu, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu zakat fitrah, yang kedua itu zakat mal. Nah, zakat mal ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu zakat emas dan perak, yang kedua perniagaan, yang ketiga peternakan, yang keempat pertanian. Baik, penjelasannya akan dipaparkan oleh video berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini terdapat sedikit penjelasan tentang zakat fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 syok kurma atau 1 syok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis tersebut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari hadis tersebut kita bisa tahu bahwa hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap jiwa, yang termasuk poin-poin berikut ini. Yang pertama itu mukhalaf, yaitu tidak terbebani syariat, muslim, balik dan berakal. Yang kedua itu menepati waktu zakat, yaitu tenggelamnya matahari pada saat malam Idul Fitri. Yang ketiga itu mudah membayar zakat, punyanya harta berlebihan untuk diri sendiri dan keluarga pada malam hari raya Idul Fitri. Hikmah persyariatan zakat fitrah ini tercermin dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mengucilkan orang-orang yang berpuasa dan bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, saya mau bayar zakat. Untuk siapa ya, Kak? Untuk saya sama keluarga. Oh, baik, terima kasih, saya terima uangnya. Ini niatnya ya, Kak. Kita baca niatnya sama-sama. Nawaitu an ukhrija Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri zakata al-fitri anni waja'an jami ima yalzimuni nafaqatuhum syar'an fardolillahi ta'ala. Baik, Kak, terima kasih. Zakat fitrah. Pak Pandu memiliki 1 orang istri, 2 orang anak, dan bersama mereka juga tinggal ayah mertua dan ibu mertua. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Pandu pada bulan Ramadan apabila harga beras 1 liter adalah Rp10.000? Untuk menjawab soal ini, yang perlu kita ingat adalah kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap jiwa adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Dari soal dapat diketahui bahwa jumlah anggota keluarga Pak Pandu terdiri dari 1 orang istri, 2 orang anak, ayah mertua, dan juga ibu mertua. Sehingga diketahui bahwa jumlah anggota keluarga keseluruhannya adalah 6 orang. Dan diketahui juga bahwa harga beras 1 liternya adalah Rp10.000. Maka 3,1 liter dikali 1 liter harga beras, 3,1 dikali 10.000 adalah Rp35.000. Inilah besar zakat fitrah yang dikeluarkan oleh 1 orang. Maka besar zakat fitrah yang dikeluarkan Pak Pandu adalah 6 orang dikali 35.000 adalah Rp210.000. Maka pada zakat fitrah ini yang perlu kamu ingat adalah rumus mencari zakat fitrah adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Zakat emas dan perak. Contoh soalnya sebagai berikut. Pak Ahmad mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkasnya dan telah ia simpan selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan jika diketahui harga emas adalah 1 gramnya Rp600.000? Maka untuk menjawab soal ini, nisab emas adalah 93,6 gram atau 85 gram emas murni. Ini adalah rumus ya. Dan diketahui juga bahwa kadar zakat emas yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Ini juga merupakan rumus. Dari soal dapat diketahui bahwa harga 1 gram emas adalah Rp600.000. Maka 85 gram dikali Rp600.000
sama dengan 51 juta rupiah. 51 juta ini merupakan nisab dari emas. Ya, apabila harga emas 600.000 rupiah per gramnya, maka nisabnya adalah 51 juta rupiah. Sementara itu juga diketahui dari soal bahwa Pak Ahmad memiliki 95 gram emas. Maka 95 gram emas dikali 600.000 rupiah diperoleh 57 juta rupiah. Ini merupakan harta yang dimiliki oleh Pak Ahmad apabila diuangkan. Artinya jumlah emas yang dimiliki oleh Pak Ahmad telah mencapai nisab. Maka besar zakat emas yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad adalah sebagai berikut. 2,5% dikali 50 juta rupiah diperoleh 1.425.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad adalah 1.425.000 rupiah. Berikutnya adalah zakat perak. Fatimah membeli perhiasan perak berbagai bentuk dengan berat 700 gram yang ia simpan sebagai koleksi selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan jika harga 1 gram perak adalah 11.000 rupiah? Dari soal ini, yang perlu kita ingat adalah rumus. Nisab perak adalah 672 gram, ini merupakan rumus. Dan juga kadar zakat perak yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, ini juga merupakan rumus. Dari soal diketahui bahwa harga 1 gram perak adalah 11.000 rupiah. Maka 672 gram dikali 11.000 rupiah adalah 7.392.000 rupiah. Ini adalah nisab perak apabila diuangkan. Selain itu juga diketahui bahwa Fatimah memiliki perak sebanyak 700 gram. Maka 700 gram dikali 11.000 rupiah diperoleh 7.700.000 rupiah. Artinya Fatimah yang memiliki perak seberat 700 gram, nilai perak tersebut setara dengan 7.700.000 rupiah. Sehingga harta yang dimilikinya telah mencapai nisab. Maka besar zakat perak yang harus dikeluarkan Fatimah sebagai berikut. 2,5% dikali 7.700.000 rupiah adalah 192.500 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 192.500 rupiah. Zakat perniagaan. Sebuah home industry yang bergelut dalam bidang pembuatan sepatu mendapatkan keuntungan dan modal sebesar 120 juta rupiah. Dengan modal awal 35 juta rupiah dan hutang ditambah pajak 15 juta rupiah. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Perlu diingat bahwa nisab harta perniagaan disamakan dengan nisab emas, yaitu 93,6 gram atau 85 gram emas. Dan kadar zakat perniagaan yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Diketahui dari soal bahwa keuntungan dan modal adalah 120 juta dan modal awal 35 juta rupiah. Maka keuntungan yang diperoleh adalah 120 juta dikurang 35 juta adalah 85 juta rupiah. Sementara itu hutang dan pajak sebanyak 15 juta rupiah. Maka untuk memperoleh berapa keuntungan bersih? 85 juta rupiah dikurangi dengan biaya hutang dan pajak 15 juta diperoleh sebanyak 70 juta rupiah. Maka besar zakat perniagaan yang harus dikeluarkan oleh pemilik home industry adalah sebagai berikut. 2,5% dikali 70 juta rupiah diperoleh 1.750.000 rupiah. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1.750.000 rupiah. Zakat peternakan. Pak Imam adalah seorang pengembala yang telah sukses. Ia memiliki kambing sebanyak 250 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Imam apabila diketahui harga 1 ekor kambing adalah 2,5 juta rupiah? Untuk menyelesaikan soal tentang zakat peternakan ini, yang perlu kamu pedomani adalah tabel nisab dan zakat peternakan yang pernah kita bahas pada video bab zakat bagian 2. Kambing Pak Imam yang berjumlah 250 ekor terletak pada kisaran angka 201 sampai 300 ekor kambing. Artinya jumlah kambing yang Pak Imam miliki sudah memenuhi nisab. Maka kadar zakatnya adalah 3 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Nah, dari soal diketahui bahwa
Satu ekor kambing harganya adalah 2,5 juta rupiah. Maka besar zakat peternakan yang harus dikeluarkan Pak Imam adalah 3 ekor kambing dikali 2,5 juta rupiah diperoleh 7.500.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan ialah 3 ekor kambing atau setara uang yang bernilai 7,5 juta rupiah. Zakat pertanian. Seorang petani mendapatkan keuntungan bersih waktu panen sebesar 65 juta rupiah dengan biaya perawatan 15 juta rupiah dan tanaman tersebut ia sirami menggunakan air hujan. Berapakah zakat yang wajib ia keluarkan? Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Atau pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 apabila masih berupa gabah. Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan yaitu 5% karena tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Dari soal diketahui bahwa keuntungan bersih 65 juta rupiah dan biaya perawatan 15 juta rupiah. Maka harta bersih adalah 65 juta rupiah dikurangi 15 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Maka besar zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani tersebut adalah 5% dikali 50 juta rupiah adalah 2,5 juta rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 juta rupiah.